Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Aksan Maula Julianata, NIM 18.10802.00093 dari kelompok 13 Praktikum Rekayasa Perangkat Lunak. Baik, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan prototipe aplikasi yang saya buat dalam laporan praktikum rekayasa perangkat lunak. Jadi dalam laporan praktikum rekayasa perangkat lunak, saya membuat sebuah proyek aplikasi yang bernama Sistem Informasi Pembayaran SPP di SMP PGRI 9 Sidoarjo. Ini merupakan prototipe yang akan dibangun dalam aplikasi. Langsung saja, dalam aplikasi Sistem Informasi Pembayaran SPP, di awal kita disuguhkan dengan halaman login, di mana halaman login ini untuk membedakan hak akses dari user dan admin. Untuk admin ini digunakan untuk petugas TU atau petugas pembayaran SPP. Untuk usernya nanti siswa dan kepala sekolah dan bendahara sekolah. Jadi untuk user sendiri tidak bisa melakukan input data dan lain sebagainya, tapi hanya cukup untuk melihat saja. Nah, dalam presentasi prototipe ini saya akan mempresentasikan tentang bagian yang admin, karena yang bagian admin kita nanti akan melakukan penginputan. Langsung saja, untuk admin di sini karena username-nya adalah admin, kemudian passwordnya juga admin. Setelah diinputkan di textbox, dua textbox ini, kemudian langsung dilakukan klik pada tombol button login, ya. Kemudian setelah login, halaman admin akan disuguhkan dengan 4 fitur. Jadi petugas TU atau petugas pembayaran di sini nanti akan mendapatkan 4 fitur yang akan digunakan dalam aplikasi pembayaran. Yang pertama yaitu tombol kelas. Nah, tombol kelas di sini digunakan untuk menginputkan berapa kelas atau menginputkan kelas yang menginputkan kelas yang berada di sekolah tersebut. Jadi ada kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Jadi sebagai contoh, kita klik tombol kelasnya terlebih dahulu, kita klik. Nah, ketika kita klik tombol kelas, kita disuguhkan dengan form data kelas. Nah, di sini kita petugas TU diminta untuk menginputkan nomor ID kelas dan kelas. Kalau di sini ada kelas 7, ya berarti nanti nomor ID kelasnya bisa nomor 1, kemudian kelasnya yaitu kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 9. Nah, setelah ini sudah isi, kemudian langsung diklik simpan. Jangan lupa diklik simpan, ya. Nah, setelah tadi diklik simpan, kelas ini, data di kelas ini langsung masuk ke dalam database kelas. Kemudian fitur kedua yaitu fitur siswa, di mana petugas TU di sini bertugas untuk menginputkan data-data siswa yang nantinya akan melakukan pembayaran SPP. Sebagai contoh, kita klik tombol siswa. Nah, di tombol siswa kita disuguhkan dengan data siswa, meliputi nomor induk siswa, nama lengkap siswa, kelas, jenis kelamin dan keterangan. Nah, di sini karena tadi sebelumnya kita sudah menginputkan data kelas, nanti secara otomatis data kelas tersebut nanti akan muncul di sini. Jadi nanti kita tinggal klik saja, diklik yang ini nanti akan muncul
macam-macam kelas yang tadi sudah diinputkan. Nah, setelah NIS, nama lengkap, kelas, jenis kelamin, kemudian keterangan sudah diisi, kemudian jangan lupa di klik simpan. Nah, setelah tombol siswa ini sudah diisi, kelas juga sudah diisi, barulah petugas TU dapat melakukan transaksi pembayaran. Nah, ketika melakukan transaksi pembayaran, cukup diklik tombol transaksi saja. Nah, setelah kita melakukan klik tombol transaksi tadi akan muncul form data transaksi, di mana di sini ada nomor pembayaran, tanggal pembayaran, nomor induk siswa, nama lengkap, kelas, jumlah, dan keterangan. Jadi nomor pembayaran di sini untuk membedakan transaksi satu dengan transaksi yang lainnya. Kemudian jumlah di sini adalah jumlah yang dibayarkan, kemudian keterangan di sini adalah keterangan bahwasanya siswa tersebut lunas atau tidak dalam melakukan transaksi. Kalau dia membayarnya lunas, berarti nanti kita kasih keterangan lunas. Kalau belum, berarti nanti dikasih keterangan diangsur atau bagaimana, nanti tergantung dari petugas TU tersebut. Nah, setelah data transaksi ini sudah diisi, kemudian diklik simpan, petugas TU dapat melakukan pelaporan. Nah, biasanya kalau dalam instansi sekolah, pelaporan transaksi ini dilakukan setiap hari per hari. Jadi dalam pelaporan sistem informasi pembayaran, petugas TU sekarang tidak perlu ribet lagi karena hanya cukup tinggal klik laporan saja. Nah, ketika diklik laporan langsung akan muncul di sini langsung tombol model print. Nah, di sini sudah masuk ke dalam sebuah langsung mode tercetak siapa saja yang telah melakukan transaksi. Nah, setelah tadi diklik laporan tadi, jangan lupa di print. Ketika diklik print, ini nanti akan secara otomatis langsung terprint sesuai dengan data yang sudah ditransaksikan. Kita cancel dulu. Jadi ini adalah fitur yang ada di dalam aplikasi sistem informasi pembayaran. Nah, ketika semuanya sudah dilakukan, jangan lupa ketika nanti meninggalkan aplikasi, jangan lupa di log out terlebih dahulu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ini merupakan salah satu prototipe yang saya rencanakan ketika praktikum rekayasa perangkat lunak. Jadi harapannya dengan adanya sistem informasi pembayaran ini sedikit banyak dapat membantu petugas TU dalam melakukan pembayaran atau transaksi pembayaran SPP. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.